Baik, kita mulai ya dari bab 4, Al-Babur Rabi'u At-Tajwid. Jadi tentang tajwid. Jadi kalau Al-Babul Awal Al-Muqaddimah, Al-Babul Tsani Makharijul Huruf, Al-Babu Ats-Tsalits Sifatul Huruf. Nah, Al-Babur Rabi, bab keempat ini tentang tajwid ya. Nah, ini yang sering kita sampaikan kepada murid-murid kita ya, dan ini juga terdapat dalam atau dinukil oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dalam metode-metode buku tajwid ya. Di Utsmani 3 tentu ini dicantumkan. Bait ke-27 saya bacakan dulu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Ini kurang lazimunya ya. Kurang lazimunya. Ini maklum kitab ini karena baru ya, jadi perlu banyak revisi. Jadi masih banyak yang ketinggalan ya. Lazimu ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu ya. Kemudian li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'dha'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Tayyib. Masih ada waktu ya. Boleh seluruh peserta membaca satu bait nyambung ya. Satu bait semuanya, satu bait maksudnya semuanya nyambung. Posisi dari lu absennya ya. Dari Ustazah Yulita. Silakan dari ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Baik, setelah Ustazah Yulita dari bawah ya, Ustazah Zil. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Ustazah Tika. Ya Ustaz. Wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Tayyib, Ustazah Sabirah. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Tayyib, Ustazah Ristini. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdu Ulang. Wal lafdhu. Ya, tayyib. wal lafdu fi nadhirihi kamithlihi Ustazah Rian. mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutfi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Tayyib, Ustazah Fuji. Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Ustazah Nunung, kembali ke wal akhdhu, bait ke-27. wal akhdhu bit
اللازم من لم يصحح القرآن آثم. Thayyib. Ustazah Neneng. li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Ustaz Fata. wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Thayyib. Ustazah Mas Pupa. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Thayyib. Ustazah Masiyah. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Ulang. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Ustazah Nur Kamala. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Thayyib. Ustazah Ii. Ustazah Ii. Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun mri'in bi fakkihi. Thayyib. Kembali ke awal Ustazah Syarifah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Ustaz ulang ya. Ya, boleh. Tadi tidak terdengar, terputus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz diulang ya. Boleh, ya silakan. Tes. Ya, silakan. Al akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Thayyib. Ustaz Helmi. Ustaz Helmi bisa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wahsala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Wa hakadha Minhu ilaina. Coba. Ulang lagi. wa hakadha minhu ilaina wasala. Thayyib. Ustazah Eni. Ustazah Eni Salama. Baik Ustaz. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Thayyib. Ustazah Diana. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Thayyib. Ustazah Dia. Satu lagi. Ustazah Dia. Izin ya? Oh izin. Baik. Kita akan syarah sedikit ya. Dan tentu sekali lagi seperti yang saya sampaikan, silakan baca aja
ya, syarah yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Wal akhdhu secara bahasa itu kan dari kata akhadha ya'khudhu, khudh ambillah. Jadi wal akhdhu mengambil ilmu tajwid maksudnya belajar ya, mengambil itu bisa belajar, mengambil ilmu begitu. Ketika ditafsirkan belajar ilmu tajwid atau mengambil ilmu tajwid, hatmun itu wajib, lazimu wajib, harus. Jadi ada 3 kata yang maknanya sama, hatmun, lazimun, wa wajibun. Seperti di muqaddimah ada ya, hatmun, lazimun, kemudian wajibun, sama-sama juga. Jadi pengulangan ini untuk menguatkan sebetulnya. Jadi belajar ilmu tajwid itu wajib dan harus ya, hatmun wajib, kemudian lazimu harus, harus wajib ya, harus wajib begitu ya, hatmun, lazimun, wa wajibun sama. Man lam, siapa yang tidak yusahihi ya, dari kata, jadi ada, mungkin saya lebih suka menerangkan dari sisi bahasa ya. Jadi ada 3 kalimat yang sama maknanya ya, sering kita juga mendengar dari para ulama kita, itu istilah tajwid, tahsin, tashih gitu ya. Sama-sama dengan pola yang sama, jadi sahhaha yusahhihu tashih, hassana yuhassinu tahsin, jawwada yujawwidu tajwid. Jadi sama-sama. Bahkan di redaksi yang lain itu malam yujawwidil qur'ana athimu ya, di redaksi yang lain ya. Tapi yang ini itu yusahhihil qur'ana. Maknanya itu siapa yang tidak mentajwidkan ya. Di artinya tajwid sendiri kan artinya memperbaiki, memperindah, memperbagus. Jadi tahsin, tashih, tajwid itu sama maknanya. Memperbaiki, memperindah, mempercantik, memperbagus ya. Bacaan Al-Qur'an, athimu itu berdosa. Ya. Silahkan baca, pokoknya di sarahnya lengkap lah, ya, sudah cukup bagus. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, athimu berdosa. Dalam tanda petik sebetulnya berdosa bagi orang yang tidak mau belajar gitu ya. Berdosa bagi orang yang tidak mau belajar. Jadi ada orang-orang yang terus belajar tapi tajwidnya belum bagus ya, tidak berdosa. Jadi athimu itu sudah dikasih kesempatan, dia tahu bahwa membaca Al-Qur'an itu harus diperbaiki tapi dia tidak belajar, maka berdosa itu sebenarnya. Dan itu berlaku untuk umat Islam sebetulnya ya. Nah, alhamdulillah guru-guru Al-Qur'an sudah sangat paham tentang ini, sehingga ketika kita mengajarkan Al-Qur'an itu kan sesungguhnya kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita dari masuknya ke dalam dosa ini jika mereka tahu bahwa ada kesempatan untuk belajar begitu maksudnya ya. Jadi tanda petik ini catatan. Li'annahu karena ya, karena li'annahu karena Al-Qur'an ini bihi dengan ilmu tajwid. Al-ilah Allah anzala. Berarti karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu bihi dengan ilmu tajwid. Ya. Jadi karena Allah menurunkan Al-Qur'an bihi dengan ilmu tajwid. Wa hakadza, dan demikian juga ya, ilaina wasala, sampailah kepada kita minhu dari Allah. Jadi karena Al-Qur'an, karena Allah menurunkan Al-Qur'an, atau karena Al-Qur'an diturunkan Allah, itu terserah ya, dengan ilmu tajwid, dan demikian juga sampai kepada kita. Dan demikian juga dari Allah ya, tentu ilmu tajwid ini dari Allah sampailah kepada kita melalui guru-guru kita. Nanti silakan di situ ada nanti kita baca sekilas ya, dipercepat aja nanti bacanya. Qiraah, ada riwayah, ada thoriq ya, seperti itu. Kemudian lanjutkan ke bawah, wa huwa aydon, ilmu tajwid itu adalah juga ya, hilyah perhiasan ya, hilyah perhiasan, at-tilawah perhiasan tilawah, wa zinah juga hiasan. Jadi hilyah, zinah sama kan, al-ada ya. Jadi al-ada, al-qiraah. Jadi ada 3 istilah yang harus dipahami, ada tilawah, ada al-ada ya, ada at-tilawah, ada al-ada, ada al-qiraah ya. Secara sekilas ginilah maksudnya. Al-qiraah itu umum. Jadi al-qiraah kalau dalam bahasa Arab itu umum. Jadi membaca apa saja itu bisa qiraah mananya. Maka surah pertama atau ayat pertama yang turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan nama Tuhanmu. Berarti kita disuruh membaca apa saja, bukan hanya Al-Qur'an. Jadi qiraah itu lebih umum ya, bisa membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca buku-buku ya, membaca ilmu pengetahuan. Itu al-qiraah. Nah, kemudian masuk khusus ke tilawah.
Ini khusus membaca Al-Quran, tapi ini lazimnya atau secara umum kita menyebut tilawah Al-Quran itu kebiasaan rutin kita membaca Al-Quran kan tilawah. Tilawah, bukan kiroah ya. Karena kiroah itu dimaknai secara umum. Jadi tilawah itu pasti kiroah. Ya, tapi kiroah belum tentu tilawah gitu maksudnya. Karena kiroah umum maka di dalamnya bisa termasuk tilawah. Kemudian al-ada, kalau al-ada ini khusus ketika bertalaki. Ketika bertalaki atau belajar Al-Quran. Jadi kalau tilawah ini membaca biasa, rutinitas kita kan membaca Al-Quran itu tilawah Al-Quran. Kalau al-ada itu ketika kita bertalaki ya. Nanti silakan bacalah. Ada di situ. Kemudian al-kiroah umum. Jadi ini ada 3 istilah, tilawah, ada, dan kiroah. Intinya adalah tajwid itu hiasan, baik tilawah, al-ada maupun al-kiroah. Kan maknanya sama-sama juga membaca ya. Tilawah membaca, al-ada membaca, al-kiroah juga membaca. Cuman posisinya atau ditempatkannya di mana itu nanti inilah makna yang dicantumkan oleh para ulama, tilawah, al-ada, dan al-kiroah. Jadi 3 istilah. Nah, tajwid ini adalah hiasannya. Kemudian pengertian ilmu tajwid yang sering kita sampaikan juga ini adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Tajwid adalah menunaikan huruf. Sebetulnya kalau di syarahnya itu kan mengeluarkan huruf dari makhrajnya, satu ya, itu pasti harus disebutkan. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya, kemudian menunaikan huruf-huruf sifat haqqaha, sifat yang hak, dan mustahak. Makhraj dan sifat ya. Kalau makhraj kan berbicara makhraj itu kan pasti mutlak itu harus keluar dari tempat keluar hurufnya. Bahkan nanti di bait 31 itu dikuatkan ya. Jadi mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, kemudian menunaikan sifat-sifat hurufnya, baik yang hak maupun yang mustahak. Yang hak itu sifat-sifat yang lazim ya. Sifatun lazimah, sifatun zatiyah, sifatun, kemudian sifat asliyah, sifat asli yang 17 itu termasuk hak huruf ya. Yang mustahak yang mana? Yang mustahak yang kita kenal dengan ahkamut tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, itu namanya mustahak ya, mustahak huruf. Sifat-sifat yang kondisional ya, yang terkadang muncul karena kondisi tertentu. Misalnya nun ketemu ta. Asalnya nun sendiri kan idhar, min. Tapi ketika ketemu dengan ta, ya, misalnya ta, jadilah ikhfa. Nah, itu namanya mustahak ya. Tentu saya yakin sudah paham, tapi ini adalah penguatan dari dalilnya ya. Kemudian waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kalau secara perkata kan waraddu, mengembalikan setiap huruf itu kepada asalnya, kepada tempat makhrajnya. Wal lafdhu, dan lafadznya juga fi nadhirihi. Jadi kamithlihi, mesti sesuai dengan apa yang serasi ya. Bahasanya tuh begini. Ketika membaca Al-Quran sekali duduk, itu kita pilih temponya, misalnya tilawah kita mau pakai temponya yang agak pertengahan. Maka dia harus serasi dari awal, sekali duduk itu. Boleh gak besok agak cepat? Boleh, tapi sekali duduk ya, sekali sesi lah bahasanya itu. Bukan berarti tidak boleh besok, berarti besok tidak boleh dong. Misalnya kemarin kan kita membaca agak lambat, besok membaca agak cepat. Berarti tidak ini dong, tidak sesuai dengan bait ini. Maksudnya itu sekali duduk, sekali sesi. Sekali sesi itu kan kita tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sekali sesi kan. Kemudian baca Al-Quran, misalnya ada yang setengah juz sekali duduk, ada yang 1 juz. Baru nanti shadaqallahul azim. Nah, selama sebelum ditutup dengan shadaqallah, artinya sesi itu, maka harus serasi gitu ya. Jadi menyempurnakan huruf itu kepada makhrajnya, kemudian dalam membacanya juga harus serasi antara gunnahnya, mad aslinya, kemudian mad alil lisukunnya, begitu ya. Itu kurang lebih begitu. Kemudian mukammalan, sempurna, min ghairi, tanpa takalluf. Takalluf itu pembebanan kan, takalluf itu tanpa harus dipaksakan, tanpa memberat-beratkan ya. Bil lutfi, dengan lembut, fin nutqi, dalam pengucapan, bila ta'assufi. Ta'assuf itu serampangan. Ya, jadi membaca Al-Qur'an biasa-biasa saja diserampangin lah gitu ya. Padahal dia tahu gitu ya. Nanti kan mazhab tawassut. Jadi mazhab kita itu mutawassit, ada 3 ya. Mazhab mutasyaddid,
kemudian madhab mutawassit dan madhab mutasahil. Nah, kita termasuk kelompok yang mana Ustadz? Kelompok yang mutawassit, yang pertengahan. Nanti mutawassit ini dijelaskan di madhab pertengahan ini hampir sama dengan mutasyaddid, cuman ada titik perbedaan satu aja nanti ya. Silakan di buku juga ada ya. Nanti saya coba terangkan sedikit. Mukammalan, sempurna min ghairi matakallub. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana takallub ketika sedang mengajar? Ini dibolehkan. Nah, takallub di sini ketika seseorang sudah bagus bacaannya, apalagi sedang membaca Al-Qur'an sendiri, apalagi misalnya para imam gitu ya, tidak boleh takalluf, tidak boleh membebankan terlalu berlebih-lebihan sehingga terdengar tuh nggak enak begitu ya. Tapi ketika sedang mengajarkan dibolehkan. Bahkan kecenderungan pengalaman para guru-guru Al-Qur'an sepertinya ya, sama pengalaman saya juga, ibu-ibu semuanya juga. Kalau saya lebih memilih takallub ketika sedang mengajarkan. Karena lidah kita ini ngeyel gitu ibaratnya ya. Dari sekian peserta 10 orang misalnya. Kalau tidak ditakallufkan, tidak dipaksakan gitu ya, tidak dimutasyadidkan, maka tidak akan pernah berkembang gitu ya. Jadi yang berhasil cuma 2 orang, 3 orang. Maka coba ditakallufkan. Maka saya beberapa ikut daurah misalnya, terus beberapa ustadz ya sering diskusi juga. Beliau kalau mencontohkan ghain itu tidak bukan hanya begitu, kan ada yang ghi, ru, bar gitu ya. Itu tidak takalluf ustadz, coba takallufkan. Jadi supaya terdengar lebih jelas kepada peserta. Dan ini catatan saya, ini dan catatan dari salah satu guru saya juga bilang begini. Ketika antum memberikan contoh ya, takalluf di sini ketika mengajar ya, mencontohkan bacaan huruf ghain misalnya, antum lebihkan 10%, jadi dari 100 jadi 110 begitu ya. Yang biasanya 100 kita ngasih nilai, kita ngasih contoh tuh 100. Kemudian kita lebihkan jadi 110, maka hasilnya jadi 100. Kalau antum ngasih 100, maka hasilnya 90. Benar juga ya, itu pengalaman beliau juga yang sudah lama mengajar gitu. Maka kalau mengajarkan begitu ya, ghainnya itu di karena mantul terus itu. Itu namanya ditakallufkan. Dan ini boleh ya. Sekali lagi takalluf dalam hal belajar diperbolehkan gitu. Bahkan ada sebuah istilah yang saya ambil gitu ya, misalnya tahqiq gitu ya. Memang pernah saya tanya, Ustadz, mubalaghah itu kan namanya itu but'ut tilawah. But'ut itu lambat di dalam tilawah ma'al mubalaghah gitu ya. Kemudian saya tanya, mubalaghah di sini itu ma ma'na hadhihi mubalaghah ya, apa artinya mubalaghah di sini? Apakah berlebih-lebihan? Ada 2 persepsi. Kalau saya mubalaghah kan berlebih-lebihan. Oh, ternyata tahqiq itu bisa dikatakan sebagai metode atau dengan cara mencontohkan bacaan dengan berlebih-lebihan, sedikit berlebih-lebihan. Alasannya adalah untuk kesempurnaan ya. Nanti juga akan dengan sendirinya akan halus ya, begitu ya. Jadi ma'al mubalaghah. Jadi pengertian tahqiq itu adalah ya membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang lambat ma'al mubalaghah, disertai dengan berlebih-lebihan gitu. Jadi kalau persepsi saya mubalaghah itu kan berlebih-lebihan. Jadi itu terserah ya. Yang penting ketika mengajar itu boleh agak sedikit ditekan begitu ya supaya hasilnya bagus. Karena masalahnya lidah kita, lidah bukan orang Arab yang tidak setiap hari berbicara bahasa Arab ya. Orang Arab sendiri yang berbicara bahasa Arab gitu ya. Belajar ada yang mereka juga ada yang belajar tahsin, apalagi kita yang bukan orang Arab gitu. Jadi sekali lagi catatan di sini boleh ketika sedang mengajarkan. Bahkan kalau saya lebih memilih, saya lebih mewajibkan untuk takalluf sedikit lah gitu ya. Baik, meskipun di sini ada bil lutfi dengan lembut dalam pengucapan, ta'assub serampangan di sini terlalu main-mainlah membaca Al-Qur'an ya, tidak serius gitu. Makanya kan nanti ada orang yang membaca Al-Qur'an sudah tahu bacaan Al-Qur'an itu bagus, sudah tahu hukum-hukum bacaan Al-Qur'an, apalagi sudah bertalaki kepada seorang guru yang mutqin. Kemudian ketika tilawah sendiri dia tidak menunaikan bahkan sifat-sifat huruf yang zainiyah ya, sifat-sifat penghias huruf seperti ar-rahawa, kemudian al-hamas, kemudian sifat-sifat yang zainiyah ya, yang penghias itu, maka kata para ulama yang mazhab pertengahan ini, aib seseorang membaca Al-Qur'an walaupun tidak didengar oleh gurunya, aib gitu ya.
Jadi sebuah aib. Kalau orang awam mungkin tidak ada masalah. Ya, ketika tidak bismillah misalnya sinnya tidak dilepas ya, tidak terdengar jelas gitu. Jadi aib bagi seseorang yang sudah mengetahui hukum tajwid tapi tidak mempraktekkan ketika sedang membaca Al-Qur'an sendiri begitu ya. Jadi aib. Makanya serampangan itu ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifakkihi. Dan yang membedakan antara orang yang bertajwid dengan yang tidak bertajwid ya, orang yang bertajwid dan yang meninggalkan tajwid itu kecuali riyadhah maksudnya riyadhatul lisan ya, bifakkihi dengan fakkihi dengan namanya itu ini ya, rahang gitu ya. Maksudnya itu adalah dengan mulutnya ya. Mulutnya di sini bisa dengan gurunya, bisa dengan sendiri. Tentu yang paling utama kita bertalaki pada guru kita ya.